Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Fatmi MPD, guru SMP Negeri 2 Kota Solo. Materi kita kali ini mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan. Menciptakan kelas Merdeka Belajar. Tujuan pertama, memahami peran guru merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan kedua, memahami cara menciptakan kelas merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan ketiga, mengetahui bagaimana memfasilitasi pembelajaran aktif dengan murid sebagai pusat pembelajaran. Menciptakan kelas merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, guru memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ingin guru yang memberi energi positif? Ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar? Ingin menjadi guru yang membekalinya dengan kemampuan untuk terus-menerus belajar hingga akhir hayat? Ingin menjadikan murid-murid selamat dan bahagia serta siap hidup dan mengisi zamannya? Sudahkah kita membekali dirinya dengan sumber yang kredibel atau hanya menyuapi mereka dengan materi yang sudah tersedia di buku paket? Sudahkah kita berempati dengan murid-murid kita? Sudahkah kita menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia? Sudahkah kita menjadikan sosok guru yang kita kagumi? Sosok guru-guru yang menyenangkan beradaptasi dengan perubahan yang ada, proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid? Apakah ikhtiar yang kita laksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan? Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Didik menyeluruh, karena masih ditemukan kekerasan di sekolah. Murid mendapatkan hukuman atau sanksi berat karena belum tuntas. Sistem penilaian atau penghargaan masih pada kecakapan kognitif. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid selaku kodrat manusia memiliki kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat lingkungan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara memiliki teori trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kodrat manusia, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan alam murid. Kodrat zaman berkaitan dengan zaman murid. Kodrat lingkungan berkaitan dengan sifat dan lingkungan murid. Teori trikon, kontinu, kemajuan kebudayaan harus merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti
merupakan kecerdasan berpikir murid harus dapat menyeimbangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, yakni siswa ibarat kertas putih yang masih polos. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia, sistem AMO, Merdeka Belajar, abad 21. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik. Membimbing murid memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selamat dan bahagia, yakni pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama ing ngaso sung tulada, guru sebagai contoh, ing media mangun karsa, guru memberi semangat, tut huri andayani, guru mampu memberikan dorongan. Merdeka Belajar abad 21. Pendidikan memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Menjadi pembimbing pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Demikianlah Ibu Bapak Guru hebat, rangkuman materi belajar mandiri tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa menjadi guru yang mencerdaskan bangsa, cerdas pikirannya, dan cerdas batinnya. Salam dan terima kasih.